Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana pula kita? Fa kaifa billazi tula umruhu, orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Setiap bulan Maulid kita hadir, Bapak Ibu. Tadi disampaikan oleh Pak Kadus, sudah beberapa kali kita Maulid Nabi, betul Pak? Di Dusun Benteng Makmur khusus itu sudah beberapa kali yang bapak-bapak hadir, yang ibu-ibu hadir, iya Bu? Iya Pak, tapi berapa orangnya lah yang mengiyakan kok? Hadir Pak. Padahal yang dikaji apa di situ? Yang dikaji adalah Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Sebenarnya bukan itu yang menjadi tujuan. Bukan mendengarkan cerita itu Bapak Ibu sekalian, tetapi menunjukkan kepada Allah bahwa saya adalah orang yang juga cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu. Pernah ketemu dengan Nabi Muhammad? Pernah ketemu Pak? Pernah melihat wajah Nabi Muhammad? Pernah melihat orang yang bernama Muhammad? Oh sering. Kalau itu sering. Sering Pak. Kalau itu sering Pak. Yang nama Muhammad tapi iya, kadang-kadang nama Muhammad nanam sawit sebatang haram, ndak ada nanam sawit, ndak ada agak sebatang, ndak ada nanam sawit. Namanya siapa? Muhammad. Tapi tiap minggu jual sawit Pak. Dari mana tibunya? Hah? Oh kalau dia noke Pak, itu berarti beli sawit. Iko tidak. Tidak. Nanam karet dah agak sebatang. Motong ida. Tapi jual getah. Di mana tibunya? Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi begitu. Namanya siapa itu? Muhammad. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi kita akan menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala betapa kita juga cinta kepada Nabi Muhammad. Hari ini kehadiran kita dicatat oleh malaikat bahwasanya kita termasuk kepada golongan orang yang cinta kepada Nabi Muhammad itu. Amin. Karena ini yang merupakan harapan kita. Kenapa? Tidak akan mungkin nanti kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul kalau kita tidak termasuk kepada golongan umat Nabi Muhammad itu. Jangan harap Pak. Jangan harap. Tadi saya katakan, begitu kita dibangkitkan nanti, dari kubur itu dibangkitkan, Yaumil Ba'si, kita kenal dengan Yaumil Ba'si, hari pembangkitan itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Dibangkitkan kita, semua di situ dibangkitkan Bapak Ibu. Panasnya matahari itu sejengkal seolah-olah sekilan dari ubun-ubun kita Pak. Menggelegak otak kita ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mengucur keringat manusia ketika itu. Sampai saking banyaknya manusia, saking banyaknya keringat yang tumpah ketika itu. Sampai hampir ke apa namanya? Ke leher Pak. Model itu hampir karam Bapak Ibu sekalian. Lewat Adam alaihissalam. Ya Adam, kami kau kan anak cucumu ya Adam. Maka selamatkan kami dari panasnya terik matahari ini. Apa jawaban Nabi Adam? Bapak Ibu sekalian, wahai anak cucuku, saya tidak diberikan dispensasi oleh Allah untuk memberikan pertolongan kepada kamu. Kenapa? Karena Adam pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Adam pernah berbuat dosa. Di mana? Di dalam surga. Begitu Adam ditiupkan roh, diciptakan Bapak Ibu, kemudian setelah itu apa? Maka
disediakan seorang istri Hawa. Maka apa kata Allah? Dam. Kata Allah, Dam, kau apa yang nak kau makan di dalam surga makanlah. Kata bahasa kami di Kilis tu sungkahlah berapa telap. Tapi ingat, wala taqraba hazihi sajarah. Jangan kau dekati pohon Pohon jangankan makan buahnya. Mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai memakan buahnya. Makanya di dalam sejarah itu para ulama kita memudahkan pemahaman kita, dikatakan buah khuldi, Bapak Ibu sekalian. Tapi karena iblis dan setan, karena iblis ketika itu merasa cemburu kepada Adam alaihissalam. Ketika Adam diciptakan, Allah perintahkan seluruh malaikat dan seluruh iblis ketika itu. Apa? Untuk sujud kepada Adam. Fasajadu. Kemudian malaikat sujud semuanya. Illa iblis, kecuali iblis, Bapak Ibu sekalian. Aba wastakbaro. Enggan dia untuk sujud kepada Adam. Kenapa? Karena kesombongan. Karena dia sombong, Bapak Ibu sekalian. Masa saya mau sujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah yang hitam. Kemudian saya diciptakan dari api. Masa saya akan sujud? Oh, no way itu. Enggak mau dia, Pak Kadus. Akhirnya apa? Maka iblis diusir. Apa permintaan iblis, Pak? Ketika akan keluar dari surga, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua permintaannya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang dikabulkan oleh Allah. Yang pertama apa? Yang pertama, ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah sampai hari kiamat. Maka tidak mati-matinya, Pak. Iblis tidak mati-mati, tapi dia tetap berkembang. Dan manusia banyak juga yang jadi iblis ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kedua yang dikabulkan, ya Allah, izinkan saya akan membujuk dan merayu anak cucu Adam itu nanti, supaya ada kawan kami di neraka. Sebab dia, iblis itu sudah dipastikannya, Pak, dia akan masuk neraka, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya iblis itu pintar, Pak, bukan main. Tapi karena kesombongan, makanya sepintar apapun kita jangan sombong hidup, Pak. Kalau sombong sama dengan iblis. Iya. Apa yang nak kita sombongkan, ya Bu? Oh, cantik ibu-ibu kok dulu. Ini lah berkerut galah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi seperti itu. Makanya manusia ketika itu minta pertolongan kepada Adam. Tidak bisa, wahai anak cucuku, saya tidak diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan kepada kamu. Kemudian lewat Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam, Nuh, tolong kami selamatkan. Tidak tahan lagi di kami kau panasnya terik matahari ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nuh mengatakan, saya juga tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Kenapa? Karena Nuh ketika itu, Bapak Ibu, tidak bisa menyelamatkan anaknya untuk memperesakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian. Nah, persingkat ceritanya, maka sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi nanti akan memandang dari jauh. Akan kelihatan oleh baginda Rasulullah pancaran cahaya dari muka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bukti mereka cinta itu adalah bahwa mereka sering membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad. Makanya jangan jadi orang bakhil, jangan jadi orang pelit, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ketika kita mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW itu, maka paling tidak yang keluar dari, tidak pun keluar dari mulut kita, tapi hati kita akan mengatakan, kalaupun tidak mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, paling tidaknya akan keluar, akan diucapkan oleh hati kita, sallu alaihi ya Rasulullah.
Nggak perlu nggak diucapkan dengan lidah, hati kita saja umpamanya. Tapi yang dikatakan itu adalah yang dimaksud Nabi Muhammad. Tapi kalau model Muhammad tadi yang kita ceritakan nggak perlu. Nggawenyo maling sawit, semano. Nah, Bapak Ibu sekalian, jam berapa Pak? Hah? Belum Pak Ji. Bapak nah dikit Pak Ji. Ini dikit lagi ya. Bapak masih tahan? Masih? Ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Maka syafaat yang akan diberikan, Nabi akan memandang nanti Bapak Ibu sekalian. Disitulah nanti akan dipandang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa wajah orang yang selalu mengucapkan sholawat kepada beliau, bahwa wajah orang yang beriman kepada beliau, bahwa wajah orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu akan memancarkan cahaya. Maka disitulah beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, saya rindu dengan saudara-saudaraku itu ya Rasul, saya rindu dengan umatku ya Rasul, maka aku mohon kepadamu ya Allah, saya kepingin memberikan, saya kepingin ketemu dengan umat-umatku itu. Siapa itu saudara yang dimaksud Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Jauh sebelum beliau meninggal Bapak Ibu sekalian, ketika beliau berkumpul dengan para sahabat ketika itu, apa kata baginda Rasul? Ana mustaqun li ikhwani, saya rindu nian dengan saudara-saudaraku. Apa kata sahabat ketika itu Bapak Ibu sekalian? Karena beliau dengan sahabat, alas nabi ikhwanak ya Rasulullah, apakah bukan kami ini yang merupakan saudara yang kau rindukan itu ya Rasul? Apalagi yang kau rindukan dengan kami kau? Kami sesudah berada di hadapanmu ya Rasul, kami yang ikut berperang denganmu, kami yang ikut sholat berjamaah bersamamu, kami yang melaksanakan apa yang engkau perintahkan ya Rasulullah. Kenapa engkau merindukan kami? Kami kan saudaramu ya Rasul. Lalu apa kata beliau? Bal antum ashabi, kamu itu adalah sahabat-sahabatku. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betul kamu hidup di zamanku, betul kamu berjuang bersamaku, berperang denganku, kata Nabi. Betul kamu sholat berjamaah di belakangku, betul kamu mengamalkan apa yang aku perintahkan, betul kamu melihat wajahku. Akan tetapi kamu semua ini adalah sahabat-sahabatku, kata baginda Rasul. Lalu siapa ya Rasul saudara yang engkau rindukan itu? Yang aku rindukan itu adalah orang yang tidak pernah ketemu dengan aku, orang yang tidak pernah melihat wajahku, orang yang tidak pernah sholat di belakangku, kemudian orang yang tidak pernah berperang denganku, kata baginda Rasul. Walakinnahum yu'minuna bi, akan tetapi mereka beriman kepadaku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin dan percaya, kalau kita tidak beriman, kalau kita tidak percaya kepada Nabi Muhammad itu, makanya tadi saya katakan tidak mungkin kita akan hadir di sini Bapak Ibu sekalian. Inilah agaknya. Siapa mereka? Orang yang hidup di zaman mutaakhirin, yang tidak pernah ketemu dengan Nabi, yang tidak pernah mendengar suara Nabi, yang tidak pernah sholat di belakang Nabi. Kemudian tetapi kita tetap umpamanya mengamalkan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul. Berusaha kita umpamanya sekuat tenaga, walaupun tidak secara keseluruhan. Enaknya kita umat Islam nih Pak, enaknya kita umat Islam ini, apabila dia pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah Pak, masuk surga. Nggak ada ceritanya. Apabila dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dengan syarat tidak mati di dalam kemusyrikan, tidak mati di dalam mensyirikatkan Allah. Tapi kalau umpamanya dia mengakui adanya kekuasaan selain dari kekuasaan Allah, itu berarti orang musyrik, dan orang musyrik itu kekal dan abadi di dalam neraka itu. Tapi kalau dia masih mati Bapak Ibu, masih biasa umpamanya Bapak Ibu, sekedar mati kapiran darah. Tahu mati kapir? Mati kapir. Tahu mati kapir?
mati kafir tuh, inyo ngaku Islam lah. Orang maulid Nabi nyo tibulah. Tapi semayang idah. Semayang dah. Diajak berinfak, ikut berinfak. Diajak gotong royong, hadir gotong royong. Diajak umpamanya menghadiri acara di pondok pesantren, hadir. Tapi semayang idah. Mati kafir. Kalau dia mati. Nah, orang seperti ini bagaimana nanti ini Pak Buya? Kan gitu umpamanya. Bapak Ibu sekalian, apabila dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang penting dia tidak pernah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti ketika dia pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka pasti nanti dakhalal jannah, masuk surga. Kalau model itu Pak Ustadz tidak perlu lagi puasa, tidak perlu lagi umpamanya sembahyang, tidak perlu lagi berzakat, iya Bu? Iya masuk. Tapi bonyok dulu di neraka tuh. Masuk neraka juga pasti Pak kalau seperti itu. Disiksa dulu. Oh, ada apa-apa tuh Pak Ustadz? Jangan, ndak telap nanti cayolah dengan saya. Entah bakar be tangan kita umpamanya. Bukan main sakitnya ya betul Pak Imam. Terbakar api sekarang ini Bapak Ibu. Lah berapa 70 tahun direndam tuh Pak. Percikan api neraka tuh direndam. Di lautan itu 70 tahun Pak. Itulah mancis tuh. Direndam 70 tahun. Itu baru percikan. Kita pernah bakar barangkali ya. Kan ada bunganya tuh. Itu namanya percikan Pak. Nah 70 tahun direndam Pak. Kering air laut dibuatnya. Begitu. Barulah jadi api model kita kok. Bawa kundang lah kemana-mana. Sedangkan model itu lagi tidak sanggup Pak. Apalagi dalam neraka. Ya Bu? Iya. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini nanti yang kita harapkan. Begitu nanti kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang telah kita perbuat selama hidup di atas dunia ini. Kau Markona, ada nama Markona? Hah? Nggak ada kan? Nggak ada. Saya tahu kok di Benteng Makmur ini nggak ada yang nama Markona. Markona, kau selama hidup di atas dunia sering yasinan? Iya. Sering baca surah Al-Quran? Iya. Sering selawat? Iya. Sering sholat? Iya. Banyak ibadah-ibadahnya? Iya. Terjalin silaturahmi? Iya. Maka kata Allah, kau silakan masuk surga. Markona. Tiba di giliran anak, Pak. Giliran anak. Tiba di giliran anak, Bapak Ibu sekalian, macam mana? Pulan, ini anak nih. Apakah kau waktu masih hidup di atas dunia pernah melaksanakan sholat? Tidak. Sering minum tua? Iya. Sering sabu-sabu? Sering. Kemudian pernah membaca Al-Quran? Tidak. Kemudian kamu puasa di bulan Ramadan? Tidak. Kalau macam itu, kau silakan masuk neraka. Lalu apa kata si anak tadi, Bu Markona? Kata anak, ya Allah, benar saya selama hidup di atas dunia tidak pernah sholat. Benar saya tidak pernah puasa. Saya tidak pernah berbuat baik. Saya selalu berbuat maksiat. Saya selalu mabuk dan selalu meresahkan orang. Tapi orang tua saya tidak pernah mau tahu dengan apa yang saya lakukan. Orang tuamu yang mana? Tuh Markonah yang ke surga tuh nah. Lalu si Markonah dipanggil lagi. Markonah, kesini kau. Panggil. Iko betul anakmu? Iya.
Waktu kau melahirkannya dulu, kau sadar kalau kau melahirkan antara hidup dengan mati? Iya. Kenapa kau tidak didik dengan ajaran agama? Karena saya tidak paham. Kenapa kau tidak suruh dia sholat? Kenapa kau tidak ajarkan dia membaca Al-Quran? Kenapa kau tidak ajarkan dia bagaimana dia berbuat baik, beribadah kepada Allah? Nyapa. Kau, kata Allah, kau dan anak kau koha, Markona, silakan masuk neraka. Itu. Jadi kalau memang begitu yang bertanggung jawab sebenarnya siapa Pak Ustadz? Yang bertanggung jawab dengan anak itu adalah yang melahirkan anak. Yang bertanggung jawab terhadap anak itu adalah yang melahirkan anak. Kami laki-laki kok tidak pernah melahirkan. Tidak pernah, Bu. Saya gedangnya lah perut ini kok. Tapi tidak pernah melahirkan. Kenapa model itu Pak Ustaz? Karena madrasatul ula ummuha. Madrasah pertama anak itu siapa, Bu? Ibunya. Emaknya. Artinya apa? Kalau itu madrasah berarti dia harus mendidik anak. Tapi apakah bapaknya umpamanya tidak bertanggung jawab? Lebih-lebih bapaknya bertanggung jawab. Jangan nak lepas tangan. Ndak ada cerita Kalau ndak ada bapak, ndak ada anak itu. Waduh Pak Ustaz. Si Anu tuh ndak ada punya laki, tapi ada juga anaknya. Itu lain cerita. Itu lain cerita. Ya Pak Haji, itu tuh lain cerita Lain cerita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi orang tua bertanggung jawab Bapak Ibu terhadap mendidik anaknya, terhadap pendidikan anaknya. Pendidikan agama anak itu bukan tanggung jawab madrasah, Pak. Bukan tanggung jawab guru ngaji, bukan tanggung jawab pondok pesantren Bustanul Ulum, tapi tanggung jawab siapa, Pak? Tanggung jawab kita yang punya anak, Bu. Kalau tidak jangan nak beranak. Kalau tidak mau tanggung jawab. Iya. Itulah mulai agak anu tuh Pak Kadus. Tidak ada tanggung jawab orang lain. Tapi karena kita tidak bisa mendidik anak itu, kan gitu Bu. Karena kita tidak bisa mendidik anak, barulah umpamanya kita minta tolong dengan orang. Dengan siapa? Dengan madrasah sore kalau anak masih SD. Dengan umpamanya pondok pesantren kalau dia sudah tamat dari SD. Tapi jangan anak mau pintar, tapi kita pelit. Tahu tak gitu? Itu Pak Haji. Ini anaknya nak pintar. Anak bukan main. Oh, supaya anak kau pintar nahu sorop model tadi. Tapi giliran bayar SPP diminta sumbangan, diminta untuk hadir ke Siko, beda mau dia hadir. Apalah menghadiri, Pak. Padahal lah model itu diberikan keringanan. Saya Pak 4 orang punya anak Pak. Bu, saya 4 orang. Itu dengan istri pertama 4 orang. Enggak, karena surang pula. Jangan disuruh. Jadi Bapak Ibu sekalian, 4 orang Pak. 1 laki-laki, 3 perempuan. Apalagi yang namanya anak perempuan Bu. Kadang-kadang kami dengan istri berpikir Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Macam mana? Anak kok bukan main. Saya bersyukurnya begini Pak Haji. Anak saya yang 4 itu
itu semuanya begitu dia tamat dari SD, ketika kami tanya mau nyambung sekolah kemana, alhamdulillah seluruhnya Pak. Mulai anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, anak yang keempat perempuan, seluruhnya Pak, yang 4 pilihannya untuk melanjutkan pendidikannya adalah ke pondok pesantren Bapak Ibu sekalian. Dan 2 orang itu sudah tamat dari pondok pesantren Mustofawiyah di Purba Baru sana. 1 tamat kelas 7 tahun 2019. Kemudian yang nomor 2 tamat tahun 2020. Karena jarak yang pertama dengan yang kedua itu cuma setahun, Bu. 1 lahir tahun 2000, yang nomor 2 lahir tahun 2001. Ibu-ibu ini mulai mikir. Iko ustadku badannya besar tapi larinya kencang juga. Kan gitu. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Pak. Tapi walaupun demikian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu bukan main. Bukan main, apalagi anak perempuan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Itu tanggung jawabnya Pak luar biasa besar Bapak Ibu. Penjagaannya harus ketat Bapak Ibu sekalian. Apalagi sampai nanti anak itu tidak ada yang namanya jiwa agama, pendidikan. Agamanya tipis Bapak Ibu sekalian. Inilah yang sangat kita khawatirkan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan pada saat sekarang ini Bapak Ibu sekalian. Makanya tadi saya di awal mengatakan saya sangat bersyukur dengan berdirinya pondok pesantren di Benteng Makmur ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Karena apa? Karena ini nanti sesuai dengan nama dusunnya. Sesuai dengan nama dusunnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia apa? Supaya ada juga yang membentengi. Kalau sudah banyak yang tamat pondok pesantren, itu tadi Pak, seperti yang dikatakan oleh Pak Kadus. Artinya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau umpamanya itu Kades Muara Kilis itu, begitu selesai masuk jabatannya, hari itu juga diganti Pak. Betul tak? Hari itu juga sudah ada PJ-nya Pak. Begitu habis, selesai. Pak Sukandar, begitu habis bulan 5 kemarin, langsung diganti ada PJ-nya Pak. Begitu Pak. Tapi kalau Pak Imam ini meninggal, tengok muka belakang Pak, kiri kanan, siapa kira-kira yang akan menggantikan Pak Imam ini. Gitu Pak. Kalau saya mati Pak sebagai kepala KUA, tak ada lama Pak diganti kawan. Tapi kalau Buya Safwandinho yang meninggal, payah nyari model saya nih Pak. Yang badannya besar, suaranya lantang, payah nyarinya. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, begini, itu makanya. Oh, kalau yang di depan ini, yang di depan kok, apalagi yang tersanda-sanda kok, tinggal nunggu malaikat tiba lah tuh. La ilaha illallah Bu. Tinggal menunggu malaikat. Ya Pak Kadus. Habis asa kata Pak Kadus, hari ini saya mengundurkan diri jadi Kadus Benteng Makmur. Besok lah ganti. Tapi kalau umpamanya ulama, kalau pegawai SARA umpamanya hari ini saya ngundurkan, Jumat tak do Pak. Sholat Jumat tak ada lagi. Kalau pegawai SARA lah mengundurkan diri, gitu. Makanya harus kita persiapkan. Di sini umpamanya nanti akan lahirlah generasi-generasi Qurani, akan lahirlah nanti bibit-bibit para ulama Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yang lahir dari siapa? Dari santri itu tadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yang akan membentengi dusun kita ini nanti. Sehingga bagaimana dusun kita ini menjadi dusun yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dusun kita ini sudah diberkahi oleh Allah, tidak perlu gamang, tidak perlu takut dengan kenaikan BBM. Walaupun sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kita sedang inflasi sekarang ini. Tahu inflasi? Kenaikan harga. Inflasi itu kenaikan harga. Kalaupun umpamanya sekarang kita sedang mengalami kenaikan harga. Kemarin informasi Pak PJ kemarin Bapak Ibu waktu di Kilis apa kata beliau?
19.700 per hari itu manusia mati karena kelaparan ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Di dunia ini itu diprediksi 19.700 per hari yang mati karena kelaparan, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita di Benteng Makmur kita di Desa Muara Kilis ini belum pernah kita mendengar ada yang mati karena kelaparan, betul? Itu bersyukur. Kenapa? Karena masih ada lagi naik, Pak, kalimatullah. La ilaha illallah. Masih naik, Pak. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa Bapak Ibu sekalian kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Itu ngetes tuh, Pak. Masih ada tak tinggal suara itu kan gitu. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau penduduk Benteng Makmur kalau penduduk Desa Muara Kilis mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan keberkahan rezeki itu, Pak. Kalau berada pada langit yang paling tinggi, Allah akan curahkan. Sekalipun berada pada dasar bumi yang paling dalam, Allah akan keluarkan. Dengan syaratnya apa tadi, Bu? Beriman dan bertakwa. Yakin kita kepada Allah bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah, bahwa yang berkuasa itu adalah Allah. Maka Allah yang maha segala maha, Bapak Ibu sekalian. Ini yang perlu kita patrikan di dalam hati kita. Kemudian bertakwa kita kepada Allah. Bertakwa itu apa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Junjung tinggi perintah Allah dan tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Di mana-mana saya bilang, kalau Allah perintahkan sholat, sholat, Pak. Kalau Allah perintahkan puasa, puasa. Kalau Allah perintahkan keluarkan zakat, keluarkan zakat. Hasil sawit kita mulai dari 1 Januari sampai 30 Desember. Kan gitu umpamanya. Berarti berapa lama tuh? Setahun. Pak, hasil sawit kita mulai dari 1 Januari sampai dengan 30 Desember, tahunnya terserah. Maka hasil sawit yang kita panen itu apabila bisa mencapai sebanyak 98 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ada mau keluarkan? Ada. Aduh. Ya, Bu. Aduh. Alhamdulillah ada. Berapa tadi zakatnya? 2,5%. Katakan umpamanya 1 gram emas itu harganya itu umpamanya 1 juta, berarti 1 juta dari 2,5% itu 25.000, Pak. Kali 98, kalian dewek lah. Segitu. Oh, Pak Ustadz, kalau model itu pas hari raya bulan puasa pas dihitung umpamanya, banyak tuh. Kan gitu umpamanya. Ratusan ribu juga. Why? Bagaimana caranya supaya mudah, Bapak Ibu? Supaya mudah, setiap panen sawit itu nanti keluarkanlah 2,5%, Bapak Ibu. Jadi di akhirnya tidak akan lagi dibayarkan zakatnya. Karena kita sudah keluarkan. Kalau tidak cukup nanti 1 nisab dia, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka itu akan dihitung sebagai infak dan sedekah. Pancing rezeki Allah itu. Kita kan kadang-kadang malas mancing rezeki Allah. Cara memancing rezeki Allah agar kita kaya, Pak, agar kita kaya, bagaimana caranya? Dengan infak dan sedekah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tidak perlu banyak, yang perlu rutin. Banyaknya tidak perlu, Pak.
Untuk apa umpamanya? Pas sekali berinfak umpamanya 20 juta, sudah itu umpamanya 10 tahun yang akan datang tidak pernah lagi berinfak. Allah tidak mau beribadah seperti itu. Tapi bagaimana? Biarlah dia umpamanya 5.000 rupiah, tetapi dia setiap minggu. Gitu Bu. Ya Bu. Yasinan hari apa? Hari Jumat. Sediakan uang infak. Agak 5.000, 10.000. Pernah mendengar orang jatuh miskin karena rajin berinfak? Enggak ada Pak. Kayu itulah Pak. Kenapa? Karena dijamin oleh Allah. Iyakunu fuqara ayughnihimullah min fadlih, kata Allah. Wallahu wasi'un alim. Andai mereka di dalam rumah tangga itu dalam keadaan miskin, maka Allah akan kayakan dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang rezeki dari Allah itu bukan tidak akan sesuai dengan keinginan Pak, tapi Allah akan berikan sesuai dengan kebutuhan. Kita butuhnya makan berapa kali sehari Bu? 3 kali. Ada pernah kita tidak ada makan? Enggak. Oh kami pernah Pak. Pernah tidak ada makan 2 hari, tapi ditukar dengan impus. Itu sakit tuh namanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi iyakunu fuqara ayughnihimullah min fadli. Andai kita dalam keadaan miskin, Allah akan kayakan. Dengan cara seperti apa Bapak Ibu? Agar kita dikayakan, pancing rezeki Allah itu. Artinya Allah akan memberikan kayu kita itu berdasarkan keberkahan rezeki itu Pak. Gitu. Ini kan contoh, saya berikan contoh nih. Kita punya kebun sawit umpamanya 5 hektar. Kemudian sehektar umpamanya sekali panen 1 ton. Katakan seperti itu. Berarti 5 hektar 5 ton. Kalau sekarang harga sawit di dalam ini sudah 4.000 rupiah. Berapa? 3 kilo 4.000 dia. Nah, iya. Berarti 3 kilo 4.000. Mungkin sekarang ini ya di dalam kalau di loading saya lihat itu sudah hampir ada yang sudah mencapai 2.000-an. Ada yang 19,5, ada yang masih 19. Artinya anggaplah umpamanya dikurang 200 berarti 18 antara 15 sampai ke 2.000 lah barangkali gitu ya. Berapa sekarang di sini Pak? 15. Oke. Berarti kan tidak meleset yang saya bilang Pak. Dari antara 15 sampai 2.000. Nah 15. Berarti kalau umpamanya 5 ton sudah 7,5 juta Pak. Dipotonglah umpamanya upah panen. Berarti bersih dengan kita katakan. Anggaplah bersih dengan kita Pak. 3 juta. Selama ini 3 juta juga lah. Tapi kenapa tidak cukup? Karena keberkahannya udah ada. Nah, sekarang Allah nanti itu akan mencukupkan ketika keberkahannya. Pak, kalau yang namanya, aku tegak ini terakhir nih, saya tegak nih. Jadi begini Pak, kalau umpamanya rezeki itu tidak berkah, panas Pak dalam kantong itu, betul apa tidak? Aduh, be jalan keluarnya. Jangan ada kawan pamonyo ngajak lagi, kita main judi yuk. Lalulah itu. Karena tidak berkah Pak. Tapi karena dia, kalau rezeki itu berkah, umpamanya Bapak Ibu, maka dia akan bertahan dan cukup Bapak Ibu. Jadi saya tanya, kita ini mana yang lebih elok? Banyak tidak berkah daripada sedikit cukup tapi berkah? Kalau minta dengan Tuhan tuh Pak, makanya kalau berdoa tuh minta yang banyak Pak. Jadi gitu. Makanya nanti kalau berdoa, kalau mau doa minta rezeki, minta yang paling banyak Pak. Ya Allah, berikan saya ya Allah. Allahumma rizukna rizqan halalan thayyiban kasiran. Kasirannya tuh Pak. Ya Allah, berikan kepada saya ya Allah rezeki yang halal lagi baik dan banyak pula ya Allah. Yang banyak Pak. Jadi gitu.
Sama dengan mau berdoa masuk surga, Pak. Kalau kita nak berdoa mau masuk surga, maka mintalah surga yang paling baik, Pak. Apa itu? Surga Firdaus, Pak. Kalaupun nanti, ya Allah, masukkan saya ke dalam surgamu, ya Allah. Walaupun di emperannya, ya Allah. Jangan. Sebab kalau di pinggir, Pak, ada harapan nanti jatuh. Kalau jatuh, enggak kena neraka itu begini. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, kalau mau berdoa minta surga, maka mintalah yang terbaik. Apa itu? Surga Jannatul Firdaus, surga yang tempat berkumpulnya para nabi dan rasul. Kemudian nanti di situ apa kenikmatan yang akan kita dapatkan yang paling besar di situ, Pak, adalah bahwa kita akan bisa diberikan dibuka hijab kepada kita nanti dari pandangan kita. Kenikmatannya adalah melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak, tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada nanti kita akan diperlihatkan zatnya Allah. Tapi macam mana bentuknya tuh Pak Buya? Tidak tahu pula di saya itu. Tidak pernah juga saya nengok. Nanti bertanya pula, macam mana bentuknya? Tidak tahu saya. Nah, Bapak Ibu, makanya minta kepada Allah itu yang banyak. Kalaupun nanti Allah turunkan sama dengan proposal umpamanya, kita ngajukan proposal dengan Pak Ngadiono umpamanya dengan jumlah 50 juta, katakan seperti itu. Enggak 50 juta itu nanti dikabulkan tuh Pak. Paling banyak separuh. Paling banyak separuh tuh. Tapi kalau umpamanya 1 juta dikabulkan, keterlaluan namanya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ini maksudnya supaya beliau memfasilitasi kita nanti itu ke pimpinan daerah. Karena kemarin Pak Bupati sudah berjanji di 3 tempat di Kecamatan Tengah Ilir supaya nanti memberikan bantuan lokal setiap pondok pesantren yang tahun ini kalau tidak salah tadi ada berapa ya, ada berapa belas, ada 7 apa berapa ya gitu. Nah, tetapi nanti untuk tahun depan itu sudah dianggarkan sebanyak 40 pondok pesantren Pak se-Kabupaten Tebo ini. Yang akan diberikan nanti itu semuanya dengan bantuannya bantuan fisik dengan total nilai 100 juta. Itu kan beliau sudah katakan di hadapan tokoh-tokoh masyarakat termasuk di hadapan Pak Haji kemarin. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu saya cuman di akhir pembicaraan pengajian ini mengharapkan kepada kita Pak. Apa itu anak yang soleh? Anak yang soleh itu tentulah nanti kita tidak akan pernah kalau mati masuk ke dalam kubur itu model Pak Kadus akan bawa batang jeruknya, tidak akan ada tuh. Atau nak bawa batang sawit kita umpamanya, batang parah, tidak ada Pak, Bu, sekalian. Jadi apa Bapak Ibu sekalian? Yang kita harapkan nanti adalah, yang kita harapkan cuma doa dari anak yang soleh Bapak Ibu sekalian. Ketika kitalah dalam kubur itu nanti, maka di situ yang selalu kita harapkan setiap hari, setiap waktu itu adalah doa, ya Allah, kata anak, ampuni dosa saya dan dosa kedua orang tua saya ya Allah. Itulah yang kita harapkan Pak. Kemudian yang kedua yang kita harapkan itu kalaulah mati itu Pak, kalau lagi umpamanya sedang sakarat Bapak Ibu sekalian, maka yang kita harapkan apa? Makna kenapa anak kita lahir. Yang laki-laki kita azankan Pak, yang perempuan kita ikomatkan, gitu enggak Pak? Yang laki-laki anak lahir diazankan, yang perempuan diikomatkan. Mafhumnya apa? Pengertiannya apa? Hakikatnya apa Pak? Begitu anak lahir sudah kita perkenalkan kalimat la ilaha illallah Bapak Ibu sekalian. Harapan kitanya apa? Secara hakikatnya. Nah, itu tuh Pak. Secara tersiratnya, nah, kini kau lahir nak. Maka saya bisikkan di telingamu. Makanya kalau anak lahir diazankan, itu jangan umpamanya kuat-kuat. Didikit be ngazankannya itu. Jangan umpamanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, peka anak itu kesudahnya. Iya, tapi cukup dengan santai, dengan sahdu, dengan merdu umpamanya. Asyhadu an la ilaha
model itu, Pak. Artinya apa nih, Pak, kalimat yang tersirat di sini? Makna yang tersirat. Nah, ketika kau lahir, nak, saya perdengarkan kalimat la ilaha illallah di telingamu, nak. Maka nanti nak harapan saya sebagai orang tua, apabila saya sudah yugorgir, apabila saya sudah gorgoroh, nak, apabila saya sudah sakarat, nak, maka kau bisikkan pula hendaknya kalimat la ilaha illallah itu di kuping saya. Gitu dak, Pak Haji? Itu harapan, Bu. Itu harapan. Jangan nanti umpamanya, pas tengah malam baru nak pergi ke rumah Pak Imam. Assalamualaikum Pak Imam. Tak tangis. Apa, Pak? Itu bini saya kalau parah yang gini tuh, Pak. Minta tolong saya, Bapak. Tolong pandu, Pak. Ngucapkan gitu umpamanya. Bisikkan ke telinganya kalimat la ilaha illallah. Sudah. Apa namanya tuh? Jengap-jengap ya? Tahu ngaungap. Tuh bahasanya tuh. Dail. Tahu ngaungap. Bentuk ikan kepanasan. Ikan kolam kita, Pak Ngadiano. Kalau umpamanya agak panas airnya, ikannya banyak apa sih? Tahu ngaungap, Pak. Terjengap-jengap. Nah, lah model itu baru nak dibisian ke telinga. La ilaha, turut apa ya? La ilaha, waktu sehat dulu kemana? Nah, Bapak Ibu lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.